Kalabakashana mata. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, of mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Berhembuslah Roh Kudus di tempat, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang.
I just want to praise you. My hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you. Spirit, I love you, 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 I love you. Engkau dihormati di ruangan ini, Roh Kudus. Engkau diagungkan, Engkau disanjung, Engkau dimuliakan. Engkau disanjung dan dimuliakan. Akara labasete. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Angkat suaramu sebadia. Hinaralamu. Makanara lama ya sesibike. Sianara lama takanara ma. Ini bibiara ma. Ikanara lama ya sirilie. Makasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buat hadirat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Segala sesuatu yang Tuhan janjikan tetap main ya. Sebenarnya sudah selesai di kayu salib, tapi bagian kita orang Kristen banyak yang tidak menerima janji Tuhan itu sampai digenapi. Karena apa? Karena tidak tahu bagaimana mendapatkannya, dengan bagaimana kita harus berjalan bersama Tuhan setiap hari. Kalau kita ini mau berjalan bersama Tuhan setiap hari, saya percaya Tuhan akan buat berhasil segala apa yang kita kerjakan. Apa yang kita buat, Tuhan akan lakukan hal yang ajaib dan dahsyat. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Terus ayat 2. Kepada mereka sampai pada hari ia terangkat,
Sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul yang dipilihnya. Ayat yang kedua saja. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum Yesus terangkat, dia memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Makanya tidak heran apa yang dikerjakan rasul-rasul itu powerful dan berkuasa sekali. Berbeda dengan sebelum mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul ayat yang ke-8-nya dijelaskan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku. Ada otoritas, ada kuasa yang mengalir dari para rasul. Dan berbeda dengan apa yang dilakukan sebelum dia menerima kuasa Roh Kudus. Di Yohanes pasal yang ke-20 ayat 22 dijelaskan, Yesus mengembuskan Roh Kudusnya. Tetapi baru di Kisah Para Rasul dia menerima Roh Kudus sebagai otoritas dan kuasa sebagai orang percaya. Kita ini kalau tidak berjalan bersama Roh Kudus dan kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari, hidup kita akan babak belur. Kita akan jatuh terus dalam dosa. Karena hidup kita akan dipimpin oleh daging. Hidup kita akan babak belur terus. Hidup kita adalah peperangan, mengalami peperangan setiap hari. Dan tanpa kuasa Tuhan, tanpa otoritas Tuhan, kita akan menjadi orang yang kalah. Kenapa banyak orang hidupnya babak belur dan hancur berantakan? Tidak bisa mengalami kemenangan, tidak bisa menguasai dirinya dengan baik. Saya sudah 4 hari mengajar tentang pembaharuan pikiran. Karena apa? Kiranya tidak sejalan dengan apa yang Roh Kudus katakan. Kalau hidup kita tidak berjalan seperti yang Roh Kudus mau, hidup kita nggak akan memiliki otoritas dan kuasa. Kalau hidupmu ingin punya otoritas dan kuasa seperti apa yang dikerjakan oleh para rasul, makanya tidak heran dia di ayat yang kedua tadi, di Kisah Para Rasul, dia menerima perintah dari Roh Kudus, baru dia kerjakan. Dan sering orang Kristen menganggap Roh Kudus itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi Bapak Ibu, ketika Yesus sebelum naik ke surga, di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, coba baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus kepada Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Orang berpikir Roh Kudus hanya sekedar angin yang bikin rebah. Roh Kudus dipikir sekedar mujizat, yang melakukan mujizat, sekedar burung merpati yang bikin orang gemetar-gemetar, mungkin bikin orang merinding-merinding. Roh Kudus adalah seorang pribadi. Dia adalah seorang pribadi seperti kita. Hanya mata kita saja nggak bisa melihat. Dia memiliki perasaan, dia memiliki kemauan, dia memiliki kehendak, dia memiliki selera. Ketika kita berjalan seperti yang dia mau, seperti yang dia inginkan, hidup kita itu memiliki dampak yang besar. Dia memiliki selera. Makanya di Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-30, jangan dukakan Roh Kudus. Kata duka itu artinya bisa disakiti pikiran dan perasaan. Roh Kudus seorang pribadi yang dia bisa dilukai, bisa disakitin, yang seringkali kita abaikan. Kalau Roh Kudus bilang jangan lakukan ini dan kita ngotot, setelah kita lakukan itu seringkali kita merasa tertuduh dan merasa berdosa. Pernah alami seperti itu? Jangan lakukan ini dan kita lakukan. Akhirnya apa? Membuat ada sesuatu yang sakit di dalam kita. Karena Roh Kudus adalah seorang pribadi. Kalau bukan seorang pribadi, dia nggak bisa didukakan, nggak bisa disakiti, nggak bisa dilukai. Bro, banyak orang yang melakukan dosa dan ketika ditegur dia bertobat kembali dan nangis, akhirnya dia dipulihkan. Tapi ketika Roh Kudus bilang jangan dan kita tetap lakukan, akhirnya apa? Dia berduka. Sering kali kalau sering didukakan lama-lama dia, yang di dalam kita ini kebal, nggak ada rasa lagi sakit, nggak ada rasa lagi duka. Ketika kita ini nggak pingin bohong, tiba-tiba kita bohong. Setelah itu ada perasaan menyesal dan perasaan yang nggak enak sekali. Artinya apa? Roh Kudus sedang berbicara pada hidupmu dan kau disuruh kembali kepada apa yang dia mau. Kalau kita hormatin dia sebagai pribadi, kemana Bapak Ibu pergi berjalan, ke toko, ke kantor, nyetir, jalan-jalan di pelayanan, bahkan memiliki hubungan pribadi, bercakap-cakap pribadi di kamar doa Bapak Ibu, tambah hari dia tambah real dan berkuasa. Bapak Ibu memiliki kepekaan yang tajam ketika melakukan segala sesuatu yang tidak benar, tiba-tiba dia ingatkan, tiba-tiba dia berbicara dalam hati kita. Ketika melihat seseorang yang melakukan dosa, Bapak Ibu tidak menghakimi, tapi ada rasa yang berduka yang di dalam, ada belas kasihan yang muncul. Semakin kita hormatin, semakin kita hargain, dia semakin begitu real dan berkuasa. Ketika Bapak Ibu memiliki hubungan pribadi di kamar Bapak Ibu, secara pribadi di hadapan Tuhan, setiap hari bergaul, luangkan spend time dengan dia di kamar doa. Mumpung lagi PSBB, banyak work from home, nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa berdoa, nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu memberikan waktu hubungan pribadi di kamar doa dan mulai berlutut, mulai pingin
Aku ingin kenal Engkau, buat Yesus begitu nyata. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat Yesus begitu real dan nyata dalam setiap ibadah. Kerjanya Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin mulutnya itu menghujat Tuhan. Tidak mungkin orang yang dipenuhi Roh Kudus mulutnya itu tidak penuh pujian. Tidak mungkin tidak ada pengagungan. Karena ketika Roh Kudus turun kepada seseorang, hidupnya akan dibawa untuk memuliakan Tuhan. Karena Roh Kudus salah satunya tujuannya untuk memuliakan Yesus dalam kehidupan kita. Ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, semua orang akan tahu kalau Roh Kudus memenuhi seseorang. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua dijelaskan, ketika Roh Kudus memenuhi seluruh orang-orang di loteng Yerusalem, semua orang tahu bahwa semua orang dipenuhi Roh Kudus. Mereka memiliki otoritas dan kuasa, ada power yang mengalir. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Tandanya orang yang dipenuhi Roh Kudus salah satunya adalah diberikan bahasa-bahasa yang baru, bahasa baru untuk berkomunikasi dan berdoa, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu pun sendiri tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Ketika Saul melakukan hal yang fatal di hadapan Tuhan, karena Saul harusnya sebagai raja tidak boleh mempersembahkan korban, tapi ngotot demi supaya nggak ditinggalkan para pengikutnya, supaya nama baiknya terjaga di hadapan para umat Israel. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Dia ngotot dan dia melawan Tuhan, ujungnya Roh Kudus undur daripada dia. Dan ketika Roh Kudus undur daripada dia, di 1 Samuel 16 ayat 14 apa yang terjadi? Tetapi roh Tuhan mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat daripada Tuhan. Dalam pribadi seseorang itu tidak bisa kosong. Ahli atom pun ngomong, dalam molekul atom tidak bisa molekul itu netral, itu tidak ada. Kalau nggak molekul itu positif, ya negatif. Dalam pribadi kita kalau nggak dipenuhi Roh Kudus, pasti dipenuhi oleh roh jahat. Lihat saja dari buahnya orang itu dipenuhi Roh Kudus atau roh jahat. Lihat dari mulutnya, lihat dari kelakuannya, lihat dari semua perbuatan-perbuatan mencerminkan apa? Mencerminkan kemuliaan Tuhan atau mencerminkan kejahatan, manifestasi dari pekerjaan setan. Ingat, dengarkan baik-baik. Iblis itu butuh manifestasi kepada pribadi manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Karena dia adalah roh. Dia perlu tubuh seseorang untuk memanifestasikan, untuk mengerjakan tujuannya. Makanya kalau seseorang tidak dipenuhi Roh Kudus, pasti dipenuhi roh jahat. Lihat saja dari buahnya, lihat saja dari kelakuannya, lihat saja dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, sikap hidupnya, menunjukkan siapa. Ketika Roh Kudus undur dari seseorang, orang itu nggak tahu. Saul nggak tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Baru ini Saul. Bapak Ibu lihat apa yang dilakukan oleh Simson. Simson orang yang diurapin Tuhan, nasir Allah. Tapi dia mengambil keputusan dosa. Dia lebih senang dengan perempuan-perempuan sundal. Dia suka berzinah dengan perempuan-perempuan sundal. Tuhan dianggap sepele, Tuhan dianggap sepele, roh Tuhan dianggap sepele, perjanjian Tuhan dianggap sepele. Dia pikir dia bisa melakukan segala sesuatu yang seperti yang sudah-sudah. Tetapi Bapak Ibu tahu, dia tidak pernah tahu kalau Roh Kudus undur daripada dia. Dan ujungnya dia dipermalukan dan hidupnya jadi tontonan di muka umum. Matanya dicongkel, diperbudak, untungnya dia jerit untuk terakhir kalinya, minta penyertaan Tuhan kembali, dan akhirnya dia melakukan hal yang besar. Dia membunuh lebih banyak dari sebelumnya karena kemurahan dan kasih karunia. Orang anggap sepele. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan, banyak janji Tuhan yang tidak digenapi bagi orang percaya di akhir zaman. Karena apa? Dia anggap Tuhan itu seperti biasa, hal yang murah, hal sepele. Membangun hubungan dengan Tuhan dianggap yang sembarangan. Dianggap kekristenan itu hanya cukup minggu ke gereja dan ibadah hari Minggu seperti ini, dan dipikir sudah selesai, tanpa memiliki hubungan dengan hari-hari. Pergaulan kita dengan Roh Kudus itu perlu dibangun setiap hari.